Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rohmawati, anggota dari kelompok 2 akan memulai penjelasan tentang materi kami, yaitu tema-tema pokok Al-Quran. Tema-tema pokok Al-Quran menurut Fazlur Rahman yang ia tuangkan dalam bukunya Major Themes of the Al-Quran. Secara berurutan, tema-tema pokok Al-Quran tersebut ada 8. Yang pertama adalah 1. Tuhan, yang kedua manusia sebagai individu, yang ketiga manusia dalam masyarakat, yang keempat alam semesta, yang kelima kenabian dan wahyu, yang keenam eskatologi, yang ketujuh setan dan kejahatan, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kelahiran masyarakat Islam. 1. Tuhan. Kata Allah, nama sejati untuk menyebut Tuhan disebutkan lebih dari 2500 kali dalam Al-Quran. Tema pokok Al-Quran ini belum termasuk kata Rabb dan Al-Rahman, dua nama yang tidak hanya menunjukkan aspek sifat tetapi juga zat. Kehadiran Tuhan dapat diresapi oleh mereka yang telah melakukan perenungan, yaitu orang yang takut kepada Yang Maha Pengasih dalam keadaan gaib dan menghadap dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Hafs surat yang ke-50 ayat 33. Kasih sayang Tuhan tidak saja ditunjukkan dalam pengampunannya atas dosa manusia, tetapi juga melalui apa yang dikaruniakannya kepada kita berupa bumi dengan segala isinya. Yang kedua yaitu manusia sebagai individu. Manusia adalah ciptaan Tuhan seperti makhluk ciptaan lainnya. Tetapi letak kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah karena Tuhan meniupkan roh kepadanya. Di kehidupan dunia, manusia diperintahkan untuk melakukan perjuangan moral tanpa henti. Dalam perjuangan ini, Tuhan akan menyertai manusia dengan syarat, yaitu manusia sebagai wakil Tuhan dengan pilihan bebasnya, mau melakukan apapun yang diperlukan demi terciptanya suatu sistem moral sosial di belantara bumi. Konsep perbuatan manusia, khususnya menyangkut takwa, hanya akan berarti jika memiliki sumbangsih pada konteks sosial. Tujuan Al-Quran tentang sebuah tatanan egalitarian, beretika dan adil diumumkan bersamaan dengan penolakan keras terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang dulu pernah terjadi dalam kekelaman masyarakat komersial Mekah. Sejarah telah memberikan kita pelajaran bahwa individu tidak dapat berdiri sendiri. Individu selalu terikat dengan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, konsep-konsep yang menyangkut ketakwaan hanya akan berguna jika memiliki pengaruh pada konteks sosial. Al-Quran sendiri menyatakan penolakan terhadap ketimpangan ekonomi di masyarakat dan ketidakadilan sosial yang dulu pernah terjadi pada masa jahiliyah di Mekah. Oke, lanjut kepada tema keempat dari tema-tema pokok Al-Quran, yaitu alam semesta. Berbeda dengan manusia yang diberikan kebebasan memilih, alam semesta hanya punya satu pilihan, yaitu tunduk kepada Tuhan melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Itulah mengapa alam semesta dikatakan muslim, karena ketaatan dan ketundukannya atas kemauan Tuhan. Alam semesta dengan segala keteraturannya diciptakan untuk kepentingan manusia, namun tujuan manusia sendiri tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya, dan hanya semata-mata menyembah sepenuhnya untuk Tuhan. Dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Kenabian dan wahyu. Tuhan telah menugaskan para rasul di berbagai belahan dunia, baik yang disebut atau yang tidak disebut dalam Al-Quran. Menurut pesan dan risalah kenabian, kesadaran manusia akan melambung tinggi sehingga mereka mampu melihat secara jelas Tuhan sebagai Tuhan dan setan sebagai setan. Dari sederet daftar pada nabi dan rasul itu, Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup dan tidak akan muncul lagi nabi sesudahnya, serta Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Ini menjadi tanggung jawab berat bagi siapapun yang mengaku muslim untuk meneruskan risalah kenabian itu demi kemaslahatan manusia.
Yang keenam adalah eskatologi. Perbincangan seputar hidup sesudah mati merupakan tema yang berulang disebutkan dalam Al-Quran. Kitab suci ini berbicara tentang hari pengadilan sebagai al-akhirah. Itulah momen kebenaran di mana semua tindak tanduk manusia selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Semua bentuk kerahasiaan akan diungkap dan diperlihatkan. Al-Quran menggambarkan kebenaran momen itu dengan sesungguhnya engkau dalam keadaan lalai yang dalam tentang ini atau momen kesadaran diri, tetapi sekarang kami bukakan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu hari ini tajam. Quran Surat Al-Qa'af ayat 22. Semua sengketa dan konflik tentang kepercayaan manusia dan yang lainnya akan diselesaikan. Disinilah letak tujuan dari pengadilan hari akhir. Yang selanjutnya adalah poin yang ketujuh, masih dalam tema-tema pokok Al-Quran, yaitu kejahatan atau syarr sebagai lawan kebaikan atau khair, termasuk dalam materi diskusi tentang perbuatan manusia secara individu dan kolektif. Telah disebutkan terdahulu bahwa setan adalah kekuatan anti manusia. Al-Quran terutama pada surat Al-Makiyah berkali-kali menyebutkan setan dalam bentuk jamak, yaitu syayatin, yang terkadang secara metaforis juga merujuk kepada manusia. Al-Quran menjamin bahwa golongan setan, iblis, tidak akan mempan atas orang yang beriman dan berserah diri kepada Tuhan. Sesungguhnya dia setan tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan mereka yang berserah diri kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Oke, yang selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu bangkitnya komunitas muslim. Pada beberapa bagian Al-Quran telah dijelaskan sejarah dan pembentukan bangunan umat muslim. Sejarah ini meliputi penerimaan semua utusan terdahulu yang menyampaikan pesan yang sama, tetapi mengakui Islam sebagai agama terakhir yang sempurna. Walau demikian, Al-Quran mengakui keberadaan orang-orang, baik di kalangan komunitas Yahudi, Kristen, dan Sabi'in, seperti halnya mengakui orang-orang yang beriman dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Oke, yang selanjutnya adalah poin B, yaitu lingkungan hidup ilmu Al-Quran. Ruang lingkup ilmu Al-Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti ilmu balaghah dan ilmu-ilmu i'rab Al-Quran. Dalam kitab Al-Itqan, As-Suyuti menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Kemudian ia mengutip Abu Bakar Ibnu Al-Arabi yang mengatakan bahwa Ummul Quran terdiri dari 77.450 ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran dengan dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ilmu Al-Quran tersebut terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama adalah ilmu riwayah. Ilmu riwayah yaitu ilmu-ilmu yang diketahui melalui jalan periwayatannya, seperti macam-macam qiraat, tempat-tempat turunnya Al-Quran, waktu-waktu turunnya Al-Quran, dan asbabun nuzul. Yang kedua adalah ilmu diroyah. Ilmu diroyah yaitu ilmu-ilmu yang diketahui melalui jalan perenungan, pembahasan, dan penyelidikan, yaitu seperti ilmu mengetahui lafaz yang gharib dan makna-makna yang berkaitan langsung dengan hukum.